edukasi dari awal. Baik, Pak Jimmy. Kalau boleh nanti Pak Ervan diinin Pak, di apa, diingatkan ke eh, Pak Okta loh, kok ngeheng. Baik, baik. Ingatin Pak Okta udah sekitar 10 menit untuk Q&A, mungkin diketik atau gimana gitu. Baik, Pak. Jangan diketik, Soalnya, diingetin aja. Soalnya kalau diketik saya nggak baca. oh, oke. Soalnya Pak Ervan nih, Pak Okta sebenarnya lagi ada acara ini, aku minta tolong sebentar aja kan kemarin buru-buru timingnya. Tapi ini lagi diluangin waktu persis 1 jam gitu, Pak Ervan. Baik, Pak Jimmy. Ya. Saya coba langsung share aja ya. Boleh sekarang mumpung belum start. Saya jadikan co-host dulu, Pak ya. Oke. Ada estimasi Pak Ervan, berapa banyak partisipan hari ini? Belum. Gimana, Pak? Ada estimasi nggak hari ini partisipannya berapa banyak? Eh, belum dapat info sih, Pak, dari internal, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Kalau itu Pak Narek, kalau bisa ada ininya lumayan, dia juga bisa ngelihat bahwa cara eksplanasi apa explanationnya Oh iya, benar. pasti awalnya. Hanya untuk mantau aja sih. Tapi kan ada rekamannya. Cuman aku lihat live kan mumpung ada Igor langsung ya. Iya. 15 menit lagi ya. Ya, Semoga beautiful. saya taruh kita. I think it's full screen. Longsor ini jatuh ke 1798 98 jatuh ke situ. Nggak kuat naik lagi, Nggak ngangkat. nggak ngangkat ya, turun terus turun, menyesuaikan gitu. I see, oke. Page 4-nya I punya sih. Saya udah open posisi sih, mungkin take profit di bawah sini. Tapi yang dari 89 tadi, baru I tutup. Lumayan. I mean today was 93 TP. 93. Aku nggak berani sell tadi Om. I mean, ngelok kayak begitu belum belum ini. Oh iya sih, 98.
Saat ini saya lagi target kemana, Okta? Dia harus koreksi dulu ke bawah ke 1793 bahkan lebih ya. Harusnya Balik lagi. Tadi memang belum dimitigasi full sih. 88, terlalu 89 tadi dijagaan tapi nggak keambil. udah terlalu tinggi. Mm-mm. Nggak berani nangkep apa pisau yang lagi jatuh. Tadi kan udah naik gitu mau tambahin paling dikit-dikit aja. Mm-mm. Kalau Pak Irfan juga trading, Pak? Saya belum pernah nyoba Pak. Ini saya makanya mau belajar ngeliat-liat kayak gini Pak. Wah, iya. Pas sih. Pas, pas. Kalau kemarin yang dikasih lihat yang hari yang kemarin tuh yang kita tuh pas lagi live dikasih lihat live-nya ini harga akan naik. Pak Irfan perhatiin nggak itu? Di saat Saya perhatikan Pak. itu tahu nggak kalau kita pasang berapa pokoknya kalau pasang let's just say eh, eh, $10 itu pas naiknya jadi berapa itu kemarin? Masih nggak tahu. Kemarin kenaikannya tinggi. Iya, Respect ya. kalau tadinya pasang $10 maybe bisa at least ya sesedikitnya tuh dapat 20-30 dolar. Oh, Dua tiga kali lipat lah. sini kemarin. Oh ini yang tak. Ini. Itu dalam waktu berapa lama Pak Jimmy? Oh iya. Itu pas saat kita lagi trading kan kemarin yang awal kita lagi kasih lihat ini akan naik sampai segini gitu. Oke, Sampai oke, oke. sekarang masih naik sih. Belum kena stop loss. Belum. Oke, sekarang aja ya Pak Irfan perhatiin nih. Sekarang kalau Baik. estimasi estimasi mau tunggu 15 menit atau langsung? Kamu udah buka ya? Saya buka sell. SLD? Saya buka sell sama buy soalnya. Jadi kuncian. Oh, Ini oke. nggak ada, nggak ada ini, nggak ada tanpa batas jadi. Oke sambil nunggu aja. 99. Belum. Ini aku lagi nunggu. Soalnya yang ngeri-ngeri sedap itu break came down. Hmm. This one should be able to. Okay, let's just see I start. Belum sekarang di mana? It 1802 deh. Saya ada tarik garis di 1802, 1803 masih. Mappingnya Ini sudah Omokta kemarin tuh loh, 1803 kan ada 02, 03. tapi sebenarnya udah zona seller sih. Udah masuk zona seller Hmm, karena udah zoom iya, udah tinggal mitigasi sedikit aja. koreksi, tunggu koreksian. Aku lagi nunggu ini. Ntar kan ada news ya PPI. Hmm, Jam berapa? Om? Sebentar lagi Wah, ngebut bisa-bisa kalau pas lagi. Oke, you know what? I tunggu jam habis 8. deh. Setengah 10. Setengah 8. Setengah 9 di sini.
Itu udah nge-break sih ya sama main 18. Oh, Ini udah break. kan 30. 15 minutes. Oh, 8 menit lagi tunggu lah. Takut false om. Takut false break. Iya, kalau nggak kalau ragu jangan open dulu. Yep. Masih panjang ini. Hmm. Pak Irfan juga tuh kalau seumpama mau ini mau sekalian latihan tuh. Kalau Pak Irfan bagian dari well trade juga atau di luar Pak? Artinya individual gitu. Saya di luar, Pak. Saya vendor sosial media manajemennya. I see. Oke, oke. Jadi requestan dari Well Trade itu they need more audience, they need more clients. Jadi saya mencoba menawarkan jasa saya untuk marketing di sosial media, Facebook dan sebagainya. And untuk merchandise-nya sendiri? Itu saya juga yang pegang kebetulan. Oke, Pak Irfan, coba nanti Pak Irfan ada Zoom, apa ada saya punya what do you call that? Saya punya tele kan. Baik, Pak Irfan message ke saya di tele. Ada ada beberapa, sorry, ada beberapa idea untuk merchandise sih, Pak oke. Irfan. Maybe. Coba. Ada Pak. Jadi ini Well Trade juga masih mengolah lagi untuk merchandise-nya yang berbau Christmas dan tahun baru ini. Saya juga lagi mengajukan juga ke Well Trade. Nanti saya Ya, bisa share juga ke Pak Jimmy. boleh, boleh. Nanti di dipisahinnya. Maksudnya kan kalau yang ini untuk edukasi, untuk yang Iya, marketingnya apa-apa gitu. Karena eh, ada yang tadi dibilang ada gold rush sama apa iPhone yang mau dikasih minta diselipkan apa iya, gitu. benar. Coba nanti kirim message ke saya di Telegram, Baik, Pak. Japri aja. Mungkin dia bisa sharing karena saya di Jakarta juga ada beberapa kawan yang memang di bidang promotional. Maybe orang bisa kerja sama, saya bisa kenalin atau apa gampang lah. Baik, Pak Jimmy. Supaya Irfan sendiri di Bandung, or Di Jakarta saya, Pak. gimana Jakartanya? Jakarta Timur, Pak. Hmm, Jakarta Di Timur. di Duren Sawit saya. Oh, dekat Masjid 80 nggak tuh? Nah, iya benar, Pak. Tanah 80. Nice. Ya, ya, ada masjid gede itu teman saya di sana tadinya masuk Oh, gang dekat, Pak sana ya. ujung. Iya. Ya main busana muslim. Klender berarti masuknya, ya. I think I can sell here. Tuh kan. Aku hampir aja ambil sell Om Okta. Cuman ngelihat Om Okta masih di situ, aku langsung sadar, tar, sabar, sabar, tunggu 4 menit lagi. Perlu loh. Perlu visual yang bilang sabar. Ini udah harus ganti arah. Iya, dia udah nggak break dari 18, oh, 1800 sih. Ini Pak Irfan, kita tuh posisi kalau trading itu emang dagang, sama kayak buka toko. Kita harus nunggu
Nah, kalau memang ada timing yang pas baru kita masuk, itu yang harus diajarin juga sih. Disiplin itu kayaknya sesi ketiga deh nanti. Ada disiplin perdagangan. Nafsu iya, tapi kalau belum ada langganan mau apa di toko juga gitu. Jadi implementasi toko fisik itu bisa dimasukkan juga ke trading ini, Pak ya? Karena banyakan orang dari conventional business, jadi memang harus dikasih analoginya tuh conventional business. Nah ini Oh, kita I bukan see, I see. gambling, kita bukan gambling. Kalau tadinya gambling, wah ini kayaknya turun, kayaknya iya, tapi langganannya belum datang, mau diapain gitu. Nah ini nunggu nunggu sampai timingnya oke. Semua risiko ya, semua ada risiko, tapi minimalisir lah risikonya tuh. Oke, I think 2 menit lagi saya entry. Coba lihat. Ini kalau turun hancur semua ini, kena semua ini. Oh, semua. Iya, dia kayaknya Kalau bakal turun mitigasi ke bawah ya. Ke 89 tadi Om bilang ya. ke 17,88. Iya, berarti back to entry yang saya tadi. Oke, 1 menit lagi sih. Atau mungkin Pak Irfan mau tanya Pak Okta soal binomo. Udah gak main udah. Udah nggak main, no? Udah lama. Oh ini Pak Selamat Budi malam, Pak Budi. masih connecting tuh. Connecting ya. Masih connecting audio. Bukan. Terus supaya no, ayo makan. Ini udah makan tuh. Udah tadi makan roti. Ayo ayo makan itu nasi goreng. Waduh berarti ada. Jadi dari mana? Lain gimana dia? Oh, sudah makan dulu ya. Mau sayur ayana sudah hancurkan. Tuh makan. Udah lah. Mau? Keluar dari kampus. Mau apa ya? Pak, saya ada pertanyaan ini, Pak, yang sebenarnya pengen saya tanyakan itu dari sesi kemarin gitu. Boleh nggak kita tuh sebagai trader ini promising something gitu, Pak, ke klien atau ke nasabah, Pak? Sorry, gimana gimana maksudnya? Pertanyaan. Promes gimana ya? Promising something maksudnya menjanjikan gitu kalau misalnya Oh, implementasi yang kita ajarkan itu akan berbuah bagus gitu Pak dengan janji yang seperti kalau itu. kalau untuk edukasi no problem ya. Kalau untuk edukasi nggak masalah. Tapi kalau untuk ke marketnya kita nggak bisa menjanjikan dan kita Oh, nggak boleh menjanjikan. Eh, sorry, Pak Okta, bentar. Saya coba kasih analoginya gini. Saya janjikan motor itu akan lebih cepat nganterin Om Ervan dari titik A ke titik B. Motornya, ini yang lagi diajarin cara ngegasnya gimana, kopling gimana dilepas segala macam. baik. Tapi kalau Om Ervannya sendiri ngebut-ngebutan tanpa pakai helm, terus udah gitu salip-salipan, itu kesalahan dari si pengemudi atau si tradernya sendiri. Tapi untuk edukasi, kita bisa bisa bilang bahwa ini memang efektif dan sudah dipakai dari tahun berapa, Pak? Ya 1800. dua ya 1800-an sih kalau Exactly. candlestick. So, analoginya seperti itu. Kalau Pak Irfan bilang, oke, kita bisa janjiin. Yes, bisa. Dan ini bisa dibuktikan dengan live seperti inilah. Oke. Tapi untuk kesananya seperti itu ya, jangan ugal-ugalan si tradernya sendiri memang. Makanya pentingnya nanti di sesi 3 kedisiplinan dari trading itu sendiri.
kalau ada lampu merah itu harus stop, bukan disaranin untuk stop. Iya Pak, iya Pak. Gitu kan. Benar, benar, benar. Gimana? Bisa kita mulai? Oh, belum ya? Belum, partisipannya belum, empat sama Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, Pak. Mantap. Kemarin juga nggak ikut tapi nonton ininya. Lihat, Pak. Soalnya kemarin lagi di jalan, jadi Ya, nggak sempet itu join. oke. Itu oke. Feedbacknya apa Pak? Waktu habis nonton itu, yang sesi pertama itu. Banyak banyak sih, Pak, yang nanya ke saya, chat pribadi, perihal tentang edukasi ini berjalannya bakal berapa lama. Terus, apakah nanti ini akan berjalan setiap bulan atau hanya bulan ini? Ya, kami bilang sih rencana bakal akan di tiap bulan. Mm-mm. Dan ini kita akan lihat dulu antusiasnya. Karena untuk kan sesi pertama kan mungkin karena mendadak kan nggak terlalu banyak juga. Tapi it's not bad lah. Nah, untuk berharapnya sih ke depannya kita akan lebih banyak lagi yang untuk join. Dan saya sudah juga share ke Telegram, ke grup WhatsApp, dan lain-lain juga sih untuk edukasi sih. Itu ke existing clients atau ke clients? Klien, existing klien, dan nanti mereka juga akan info ke teman-teman mereka, Pak, yang mau gabung. Jadi setidaknya ada contoh bahwa ya kita ada edukasi loh ini. Jadi mereka tahu. Ya, ada ini apa? Ada sedikit idea untuk engagement-nya biar tambah banyak sih. Itu kemarin sempat mau ngobrol sama Pak Budi sama Bu Sisil. Nanti aja nanti itu untuk engagement-nya saya ada ini sih, saya ada kirim ke Bu Sisil ideas untuk mempermanjakan klien. Udah saya kirim kemarin di Telegram, mungkin di forward ke Pak Budi. Oke, Pak. Selamat malam Pak Adri, selamat malam Pak Wahyu. Boleh disapa-sapa dulu sambil di unmute. Ayo, selamat malam semuanya. Pak Adrian, sehat, Pak? Halo, Pak Adrian. Malam, Pak. Sehat, Pak? Sehat-sehat. Nah, ini Mas Ervan, Pak Jimmy. Pak Adrian ini salah satu klien kita yang sudah cukup lama di Well Trade. Pak Wahyu. Baik. Pak Adrian. Adrian, I see. Ya, Pak Adrian ini salah satu IB kita juga. Nice. Ya. Ya. Oh ya. Selamat malam Pak Septian. Boleh disapa-sapa dulu sambil di unmute. Pak Adrian mungkin tadi joinnya sebelum Pak Okta tadi sempat bilang kayaknya ini mau di sell dan saya ikut. Ini saya kebetulan juga lagi trade di kita lagi trade dari 18.0001, SL-nya tuh di 18.0, saya SL-nya di 03,66. Itu SL-nya. Risk to reward ratio-nya adalah ke 17,88. Halo, Tas. Yes. Halo, selamat malam Mas Adri. Malam Mas Septian. Siapa lagi? Mas Wahyu. Malam. Oke. Participants-nya.
Cek sound Pak Septian, apakah sudah masuk suaranya? Ada Mas Ervan, aman, 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 aman. Support M15. Nah, itu. Kayaknya udah bisa dimulai ya, Pak Irfan. Gimana Mas Ervan, boleh dimulai aja dulu sambil nunggu yang lain? Boleh. Baik, selamat malam para audiens malam ini. Sesi kita hari ini melihat live market bersama Pak Okta, Pak Jimmy, dan Pak Budi. Setelah kita melihat kondisi market, kita akan ada edukasi sedikit, dan nanti kemungkinan kita akan membuka sesi Q&A juga apabila ada pertanyaan dari para audiens malam ini. Untuk sementara, silakan simak dulu apa yang akan dikatakan oleh Pak Okta dan ditunjukkan oleh Pak Okta melalui live market malam ini. Terima kasih. Maaf buat teman-teman, nanti kalau nggak ada suaranya bilang ya. Cek, cek. Cek. Oke Mas Ervan, Mas Oka, aman. Oke. Masuk, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Saya izin menyapa dulu Pak Andri, Pak Septian, selamat malam. Mas Budi, Pak Wayu, Pak Ahmad, Pak Jimmy, Pak Evan, selamat malam, salam sehat semuanya ya. Untuk kali ini yang saya jelaskan untuk sesi kedua ini, untuk grafik dan pola candlestick, support and resistance, supply and demand, pola grafik dan analisa teknikal. Jadi
Kalau kita cuma teori aja rasanya agak susah gitu ya. Jadi langsung masuk ke market kayaknya lebih fair. Jadi untuk grafik dan pola candlestick dulu pertama yang saya jelaskan itu untuk candlestick ya, khususnya untuk candlestick. Jadi yang pertama itu Marubozu. Marubozu itu pola candlestick yang terjadi bila ada body penuh ya, tanpa shadow. Jadi nggak ada shadownya sama sekali. Itu biasanya indikasinya pasar kayak yakin untuk terjadi kelanjutan atau penerusan. Gitu ya. Jadi kalau kita cari di market untuk candlestick Marubozu, sebentar kita coba cek di tab yang tinggi. Oh ini ada nih kayak gini. Oh ya, nah ini Marubozu. Jadi Marubozu itu kebanyakan dia akan melanjutkan penerusannya karena tekanan seller buyer itu nggak ada. Jadi dia yakin akan terjadi penerusan di sini. Bentar, saya tandain dulu ya. Nah ini Marubozu. Jadi candlenya kotak gitu, kotak aja biasa. Kalau bullish berarti dia melanjutkan penerusan, kalau bearish dia melanjutkan penurunan. Begitu. Untuk Marubozu, saya yakin teman-teman di sini yang sudah trading pasti sudah paham betul ya. Lalu yang kedua doji. Nah, doji itu ada beberapa pola untuk doji. Jadi kalau untuk doji biasanya kalau sudah ada terjadi seperti ini, candle doji berdoji seperti ini, kalau saya skip dulu untuk beberapa candlestick ke depan sampai terjadi area yang sudah momentum yang sudah di break oleh candle doji tersebut. Misalnya kalau ini kan ada doji nih. Jadi kalau dia turun, nah itu sudah dojinya udah nggak fungsi lagi kayak gini. Jadi kalau ada doji berjejer kayak gini nih sebaiknya kita hindari dulu untuk open position. Jadi khususnya untuk doji-doji yang Gravestone atau doji salib gitu, itu saya rasa harus dihindari dulu ya, diwaspadai lah. Soalnya kan itu candle sebenarnya candle warning sih. Bisa karena kadang bisa terjadi kelanjutan, kadang bisa terjadi pembalikan. Jadi itu warning sebenarnya. Karena tekanannya sama-sama keras dan dia nggak punya arah harga. Lalu untuk hammer seperti palu gitu, untuk hammer. Untuk hammer, kalau dia di bawah, trennya akan terjadi kenaikan ya. Jadi kalau di atas itu biasanya inverted hammer, ya, akan terjadi penurunan. Kalau di market ini, nah candle hammer itu seperti ini. Nah ini candle hammer banyak sekali ini. Dan terjadi di area support. Jadi kebiasaannya di sini kebiasaan kalau doji di arah bukan candlestick hammer di area support itu akan terjadi tren kenaikan. Cuman untuk open posisi kita harus menunggu dulu untuk beberapa candle sebagai konfirmasi ulangnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau di atas sebagai supply sebagai area resisten juga kita harus cari dulu seperti ini. Dan biasanya hammer, kalau inverted hammer atau hammer biasa yang di atas atau di bawah, itu kadang terjadi pola seperti ini, ada dua hammer. Nah, itu beda lagi namanya. Dia namanya tweezer, double tweezer kalau di atas, double top tweezer kalau di atas, kalau di bawah double bottom tweezer. Jadi itu biasanya 5 candle ke depan atau 7 candle ke depan kemungkinan turunnya terjadi. Kemungkinan terjadi penurunan yang drastis gitu. Itu untuk doji, untuk candlestick hammer ya. Lalu engulfing. Saya rasa teman-teman di sini tahu lah
pasti nggak jarang gitu melihat kayak gini nih. Ini namanya bullish engulfing. Kalau di atas di area resisten namanya bearish engulfing. Jadi engulfing itu candle bearish yang ditutupin oleh candle bullish gitu. Jadi itu yang untuk bullish engulfing. Kalau sebaliknya bearish engulfing sebaliknya, jadi candle bearish ditutupin oleh candle bentar, kita cari dulu. Ini belum engulf, jadi di engulf, dibokongin gitu ya, dibokongin sama dan itu terjadi biasanya seperti ini nih. Candle bullish di engulf oleh candlestick bearish. Jadi ini namanya bearish engulfing, ya akan terjadi penurunan. Lalu yang berikutnya ada support and resistance. Nah, ini support and resistance ini adalah paling dasar sendiri, paling dasar. Jadi kebanyakan orang bingung masih cari gimana support, gimana resistance. Dan cara paling tergampang untuk cari support and resistance itu kita standby di time berapa dulu. Misalnya kita mau scalping 15 menit gitu ya, 15 menit. Saya punya trik untuk cara mencari di mana support dan di mana resisten dengan cara lines. Jadi ganti dulu line chart-nya ke lines, lalu cari yang paling lancip ujungnya itu yang dinamakan, nah seperti ini. Saya tanda dulu. Ini yang namanya resisten di sini. Ini resisten. Ini support. Kalau di bawah support, kalau di atas resist. Gitu. Jadi gampangnya gitu. Karena kan kadang kalau kita pakai candlestick susah ya. Wah, ini di mana resistnya, di mana supportnya, ini yang mana, itu kan bingung. Kalau saya biasanya punya trik seperti ini. Jadi yang lancip banget kayak gini, ini namanya support. Kalau di bawah kita tambahin, kalau di atas namanya resist. Jadi untuk open posisi dengan support and resistance bisa apa enggak? Bisa juga. Support and resistance biasanya terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada path-nya, misalnya dia ini kan kenaikan. Nah, setelah dia berubah menjadi resisten, itu nanti kita ingetin aja di belakangnya, di selanjutnya. Gitu. Jadi ini turun, itu dia naik lagi. Nah, dia terjadi resisten juga di sini, area resisten yang equal di sini. Ya. Jadi bisa nggak kita open sell di sini? Bisa, tapi open posisinya dengan rasio yang kita harus perhatikan. Gitu. Jadi misalnya kalau open posisi di sini sell, stop loss-nya di mana? Ya kita cari support di belakangnya di mana. Nah ini support di belakangnya di sini. Ini support belakangnya di sini. Kita cari. Rasionya, cara nyari rasio gimana? Jadi kita misalnya open short posisi nih di sini nih. Karena di sini ada resist kan, kita mau backtest lagi resistnya. Nah, di sini kita turunin 1:1. Dapat apa enggak? Nah, itu dapat. Nah, jadi dapat. Walaupun dia hampir kena stop loss, cuman dia langsung turun gitu. Jadi turun. Jadi ini biasanya kalau kayak gini biasanya kena SL Hunter, banyak SL Hunter-nya di situ. Gitu. Itu cara mencari support and resistance secara gampang ya. Itu. Jadi nggak perlu bingung di mana support, di mana resisten. Kalau bingung pakai cara seperti itu aja. Jadi biar enak, biar cepet banget sih kalau nyari. Soalnya kebiasaan gitu. Apalagi di MetaTrader kan agak susah tuh, kadang kecil-kecil. Nah, cari aja support resistance dengan cara seperti ini, pakai line chart. Gitu. Oke. Lalu next-nya supply and demand. Nah, supply and demand juga sama. Pakai line chart juga, tapi yang dicari beda. Yang dicari itu yang bergerigi gitu. Seperti ini. Kita coba cek dari belakang. Kita tandain dulu. Kalau supply and demand biasanya kebanyakan dia ini agak kotak gitu. Jadi areanya lebih besar daripada support and resistance. Jadi kalau support and resistance dia naik terus tiba-tiba langsung turun.
Kalau SND enggak, dia naik di area SND-nya terus turun. Kalau di break ini ya berarti dia melanjutkan supply yang di atasnya. Jadi kayak gini. Nah, ini supply di atas. Untuk mencari supply di atas, nah ini coba saya zoom dulu. Nah, jadi ini kan agak bergerigi tuh, nggak runcing banget, ya agak bergerigi, nggak runcing, nggak ada kayak lancip-lancipnya sama sekali, beda sama support and resistance ya. Nah itu yang dinamakan supply and demand. Gitu. Jadi area supply and demand di grafik tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini candlestick, karena ini supply yang lamanya sudah di break, bisa nggak dia ke sini? Kemungkinan bisa, gitu. Tapi kita harus lihat dulu, dia bisa tembus nggak area-areanya, karena di sini juga kan ada nih. Nah ini di sini kan juga ada resisten di sini. Dia terhambat di sini, ada area resisten juga di situ 1800 gitu. Jadi agak terhambat juga. Kita backtest saja kalau misalnya tembus area supply, biasanya saya melakukan buy stop atau sell stop. Kalau di bawah melebihi demand, saya nyari sell stopnya. Kalau di atas, kalau tembus area supply, saya cari buy stop. Jadi gitu. Seperti ini contohnya. Ini kan banyak nih area nih. Berhubung ini di TF 15 menit, jadi kita anggap ini area supply dan demand yang minor ya, minor bukan major. Jadi kalau major ya kita nggak bisa nyarinya di TF rendah. Minimal 4 jam dan daily dengan cara yang sama. Gitu. Kalau di bawah kayak gini, kalau di bawah misalnya ini saya tag, ini namanya demand. Nah, gitu. Ini namanya supply di atas. Karena supply udah ditembus, biasanya saya tag jadi area SND, area pertengahan. Supply and demand yang pernah ditembus, dia pernah jadi supply. Jadi kalau yang di atas ini masih fresh area, supply zone. Kemungkinannya ke sana bisa, cuman kita harus cek dulu, kita harus pantau benar-benar marketnya gimana. Jadi jangan asal open, apalagi kalau sudah di tengah-tengah ini, kalau sudah di tengah-tengah kayak gini, saya mau open gitu, jangan buru-buru dulu gitu ya. Jangan buru-buru dulu open posisi, karena kalau kita nggak tahu momentumnya ya jangan Iyalah, jadi Mas Kaisang itu memberikan pengayoman atau lalu oke, lalu yang berikutnya pola grafik dan analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini ada ratusan pola teknikal ya. Jadi strategi teknikal itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan secara teknikal. Untuk ada yang namanya ada yang mengandalkan indikator, ada yang mengandalkan supply and demand, ada yang ngandalin SND, ada yang pakai chart pattern dan lain-lain, banyak sekali. Nah, untuk kali ini yang saya ajarkan itu kayaknya lebih ke arah ini, lebih ke arah sederhananya dulu. Karena untuk pembelajaran open posisi mungkin di akun demo atau akun real yang sudah ada di Welltrade yang misalnya. Jadi kita berdasarkan technical multiple time frame. Kalau saya biasanya lebih sering menggunakan multiple time frame karena saya pribadi kalau untuk dicek win rate-nya berapa, itu saya rasa win rate-nya bagus gitu. Jadi sekitar 90% ke atau 85% ke atas untuk win rate. Nah, bagaimana caranya? Analisa teknikal untuk mencari target untuk open posisi ya. Jadi kita ke daily dulu. Ini di daily. Kalau kita cek di daily ini kan, kalau grafik misalnya teman-teman di sini bingung untuk mencari support and resistance, ini di mana sih support resistance? Ya ganti aja ke mana? Ke line chart ya. Kan bisa tahu tuh, oh di sini, gitu loh, di sini
area resistennya. Jadi taruh aja resisten di sini, kita klik, lalu tag, dan dikasih tulisan D1 gitu. Daily resistance ada di situ. Lalu di mana untuk ininya daily supportnya di sini. Daily support. Lalu kita turun ke TF 4 jam. Turun lagi ke TF 4 jam, kita cari dulu. Nah, kalau ini kan ada kayak kelebihan kayak gini ya, bisa nggak agak dirapiin gitu boleh. Nah, taruh di sini boleh. Dirapikan. Nah, itu boleh 4 jam. Kita cek di sini untuk untuk resisten 4 jam bisa diwakili dengan daily-nya ya, bisa diwakili sama daily. Nah, ini untuk supportnya ada di sini. Yang paling terdekat, saya rasa di situ support. Saya ganti dulu ke candle. Nah, pas di situ. Kalau kita lihat ini juga kelihatan ya, tuh, ada reject di situ tuh, ada area supportnya di sini. Support paling terdekat di situ. Nah, ini juga bisa di sini. Resisten paling dekat. Lalu turun lagi kita ke 1 jam. Ini untuk technical scalping dulu ya. Saya ajarin untuk scalping. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga banyak yang suka scalping kan. Seharusnya sama aja sih untuk cara untuk open posisinya sama juga. Tapi kalau untuk yang intraday atau swing itu berhenti weekly, daily 4 jam, 1 jam itu udah berhenti di situ. 30, 15, 5 menit kita nggak pakai. Ya, jadi stop, berhenti di weekly, daily 4 jam, 1 jam. Itu paling minimal 1 jam. Kalau 1 jam udah di break, kita open posisinya di situ. Sekarang TF 1 jam resisten kita taruh di sini. Nah, kan kita bisa lihat nih. Nah, TF 1 jam itu udah ke break tuh. Gitu. Udah ke break. Nah, sekarang yang kita lakuin gimana? Cari swing high, swing low-nya. Gitu. Kita lihat. Pakai kayak gini. Karena ini harga dari sini kan udah break ya. Naik, dia turun, naik, dia ke break lagi. Lalu dia naik lagi. Bikin pattern baru gitu rasanya. Mulai naik lagi, swing low, high, low, dan lanjutkan kenaikannya. Sampai mana? Nah, itu kan yang kita cari gitu, sampai mana. Nah, kalau untuk multiple time frame, analisa multiple time frame, kita harus tandain area-area yang di mana area tersebut menjadi titik pembalikannya. Jadi contohnya ini di sini ada 1803, 1810 ini untuk di gold, di daily resistennya untuk hari ini maksimal harusnya sampai 1810. Kalaupun itu ditembus, berarti dia akan melanjutkan kenaikannya lagi hari Senin. Mungkin dia kejar sebelum FOMC ya, karena itu technical fundamentalnya itu. Ntar saya jelasin di sesi lain. Lalu untuk kalau kita lihat di chartnya kayak gini, karena ini kelihatan sudah overbought sekali, ya kan? Ini kan naik turun, cuman dia nggak ada retest yang berarti. Retest berarti gimana? Retest yang berarti itu bukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, retest kecil dulu ke bawah, enggak. Jadi retest yang saya rasa sempurna, itu dia melakukan penurunan yang sifatnya 50% dari candle kenaikannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ambil contoh, ini kan high, low, dia biasanya low ini harus ke 50% gitu. Baru melanjutkan kenaikannya, lalu low lagi 50%, lalu melanjutkan kenaikannya. Harusnya begitu. Kalau kita lihat di chart pattern ini karena sudah overbought, sangat amat overbought sekali, jadi rasanya dia akan terjadi penurunan yang drastis di sini. Dan kita lihat, kita pantau aja dulu karena market masih belum ini ya, masih belum. Oh sudah buka sekarang, sudah jam berapa? Jam 19 segala. Oh sudah buka, jadi
Kebetulan market US sudah buka, hati-hati volatilnya juga tinggi banget kalau market US. Gitu. Jadi kalau saya untuk mencari sisi teknikal untuk open posisi gimana sih? Gitu. Saya biasanya melakukan multiple time frame tersebut, kalau sudah selesai tambah kecil. Nah, yang saya analisa itu sebenarnya TF yang susah ditembusnya. TF yang susah ditembus itu TF 15 menit sama 4 jam. Nggak tahu kenapa, menurut pengalaman saya selama trading, TF tersebut kalau ditembus pasti akan terjadi perubahan harga atau pembalikan harga. Ya. Jadi seperti ini. Ini kan ada 15 menit support tuh. Kalau 15 menit support ini ditembus, berarti kita bisa scalp dari 99 ke 97. Jadi sependek itu sebenarnya. Bisa di-mute dulu. Jadi lalu di mana resistennya 15 menit? Kita cari di belakang. Di sini ada resisten 15 menit. Kita tandain. Kalau itu dipecah, biasanya dia tembus. Tembusnya kemana? 81 ke 03. Itu biasanya kita scalp. Kalau scalping, 10 pip minimal 5, 10, 15, maksimal mungkin 30 pip sudah kita TP ya. Jadi kalau untuk scalp kita nggak bisa ninggal atau kita nggak bisa kayak seperti swing gitu, kita tinggal, kita tahan gitu. Rasanya susah kalau untuk ini, karena kalau swing kita harus di TF besar, walaupun kita beda 97, 94 pun masih bisa masuk ya. Kalau untuk scalping, beda beberapa poin aja, misalnya kita terlambat open posisi, sebaiknya jangan. Gitu. Sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Jadi untuk dari sisi teknikal seperti itu sih. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Ini TF 15 menit. Resisten. Nah, lalu kita cari price action. Nah, price action itu gimana sih? Kalau susah, kalau bingung cari price action, kalau misalnya untuk analisa pakai trading view, itu di sini dia sudah menyediakan yang namanya trend regresi, regression trend. Jadi nggak perlu bingung gitu, market mana yang mau dianalisa. Nah ini kan kalau kita lihat dia udah overbought banget tuh. Kalau kita lihat, kita startnya dari London aja, atau dari open season. Nah, kalau kita lihat kan udah overbought. Jadi bisa nggak open posisi sell? Ya tunggu dulu. Kalau ini kadang tren ini bisa ditembus. Jadi kita tandain lagi pakai trend line. Ini trend line juga. Ini termasuk trend line. Nah kayak gini. Nah ini kan udah di ambang critical area. Kalau pas dia nempel-nempel di trend line seperti ini, pas di trend line seperti ini, itu namanya critical area. Kita bisa open posisi waktu dia ada seperti ini, seperti candlestick ini. Jadi kita nggak bisa open posisi waktu di candle merah ini, kita nggak boleh. Waktu ini candle naik jadi engulf, nah itu kan sudah ada konfirmasi untuk melakukan open posisi itu. Nah opennya di situ, jangan open di bawah. Gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk open posisi, itu nggak baik juga. Gitu. Ntar pas ke floating nanti kan jadi bingung, waduh kok ke floating ya? Karena untuk scalp dia harus tajam, sekali, harus benar-benar tajam. Nah sama kayak ini kan dia mentok di time frame 15 menit resisten. Kalau ditembus ya dia naik terus. Kalau dia turun di TF 15 menit support dan ditembus, kita bisa melakukan open posisi dari titik tersebut sampai ke area trend line-nya. Karena trend line ini kan semakin naik tuh. Nah, kalau waktu semakin naik, syukur-syukur kalau di break gitu ya. Misalnya kalau di break ya kita take profit. Misalnya kita ambil 3 layer di sini 0,01 3 kali. Kalau pas sampai di sini kita kan udah melakukan take profit tuh.
Jadi tinggal aja satu. Untuk TP di mana? Untuk TP misalnya TP full-nya di mana? Tergantung rasionya seperti apa. Jadi untuk rasio itu kita misalnya gini, kita rela kehilangan uang $1 demi mendapatkan $1. Itu rasio 1:1. Gitu ya. 1:1 seperti itu. Oke. Jadi itu dari sisi teknikal ya. Mungkin saya jelaskan untuk sederhananya, konsep sederhananya seperti itu. Jadi biar teman-teman di sini nggak terlalu bingung gitu untuk penjelasan teknikalnya itu seperti apa gitu, yang paling enak seperti apa. Gitu. Jadi saya juga nggak terlalu sering untuk menggunakan indikator, karena indikator apalagi moving average sama eksponensial itu sifatnya lagging, ya nge-lag. Jadi dia terjadi setelah candle tersebut terjadi gitu ya. Jadi lagging. Saya agak nggak suka. Oke, begitu penjelasan secara teknikal. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Biar sesinya enak gitu, tanya jawabnya. Mungkin bisa dibantu Mas Evan untuk karena ini ya, ada merchandise ya Mas Evan. Tes? Mas Evan? Ada Mas. Jadi kita mulai ke sesi tanya. Jadi biar hidup ya, biar aktif gitu, biar nggak pasif. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Mas Dedi Jember mana Mas Dedi? Saya juga Jember sih. Mas Septian ada chat tadi di situ. Kalau TF kecil katanya takutnya false signal banyak. Boleh langsung ngobrol aja, Mas Septian. Mas Septian. Mana pertanyaannya? Kalau TF kecil banyak false-nya. Betul. Kalau TF kecil memang banyak noise-nya. Betul. Itu saya setuju. Makanya saya juga kalau untuk swing strategi itu mentok di TF 1 jam. Karena ini kan kita yang bahas kan campur-campur ya. Jadi swing sama sekalian scalping-nya. Nah, yang saya mappingin ini scalping, mentok sampai 15 menit ini termasuk scalping. Jadi itu scalp. Jadi strategi scalping. Kalau untuk swing cukup 1 jam aja. Ke TF 1 jam aja udah cukup. Jadi 15 menitnya dihapus ya. Jadi kita harus nunggu momentumnya seperti apa juga gitu. Dan dibarengi dengan analisa teknikal. Kebetulan ini jam nanti masih lama sih, masih jam berapa menit lagi? 1 jam lagi. 45 menit lagi ada PPI MOM. Itu fundamental, bahaya sekali untuk sekarang hari Jumat jangan dong, nggak mungkin lah kita trading hari Senin, Jumat loss kan, sebaiknya dihindari ya, khususnya hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang paling saya hindari gitu untuk melakukan trading. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Adi mungkin? Ya. Mohon izin Pak Ustaz. Oke. Sio dari Kalimantan Barat. Oh iya Pak Sio, silakan. Mohon izin ini kan juga terima kasih kepada semuanya ya, khususnya Om Deddy ini yang memasukkan grup untuk edukasi bersama. Ya, terkait teknikal yang Bapak sampaikan tadi ini kan kami selaku istilahnya apa ini trader newbie itu kan ya, baru masuk ke sini itu biasanya kan tergesa-gesa nih. Nah, betul. Itu yang pertama. Yang kedua terkait relativitas subjektifnya. Nah, ini kami selaku trader yang newbie ini kan terkadang melihat kondisi sinyal trading ini kan jarang sempurna. Betul. Seperti yang Bapak sampaikan ini tadi kan, istilahnya tren lainnya, presensinya gimana itu kan terkadang itu kan masih sering ragu gitu loh.
betul. Kalau menurut Bapak itu baiknya kami ini gimana? Memang dari istilahnya di TFD-nya itu kah atau kita tarik ke belakang misalnya monthly gitu atau gimana? Untuk yang scalpingan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sio. Jadi gini, untuk Pak Sio tergantung dulu ya. Kalau scalping kita nggak perlu tarik lah sampai ke weekly, nggak perlu karena yang kita butuhkan cuma 30 pips sampai 40 pips. Itu syukur-syukur kalau kita dapat 40 pips ya. Untuk scalping biasanya kita targetnya sekitar 10, 20, 30. Begitu juga stop loss-nya 10, 20, 30 sama. Jadi untuk scalping juga itu kita harus tarik dari daily, mulai dari daily 4 jam, 1 jam sampai ke 15 menit. Itu sebenarnya udah cukup sekali. Nah, untuk kita biar nggak terlalu gimana ya, tergesa-gesa atau momentum, kadang kan juga ada yang share tuh di grup, misalnya punya grup-grup untuk share signal gitu, buy now, sell now gitu. Itu jangan dimakan mentah-mentah juga. Kita harus tahu dulu kenapa alasannya mereka sell di situ, kenapa alasannya buy di situ. Kita harus tahu gitu. Apakah di situ ada supply and demand, atau apakah di situ ada area pembalikannya yang kuat di time frame yang lalu ya. Kan kalau kita mundur gini kan kita bisa tahu time frame yang lalu ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi lalu untuk masalah keraguan, memang di forex ini harus memerlukan nyali sih untuk open posisi. Gitu. Nah, nyali juga harus dibarengin dengan teknikal yang jangan asal ambil aja, maksudnya jangan asal ambil signal aja, kan banyak tuh signal-signal di luar sana. Buy now, sell now gitu. Misalnya ada buy di 800, sell di 800, 801, 802, 803 gitu. SL di 1806. Kita sebenarnya harus cek dulu kenapa di situ, kenapa SL-nya di 1806, kita harus cek. Jadi jangan ada sinyal keluar kita langsung tekan habis gitu, jangan. Dan layering pun itu harusnya per 10 pip 10 pip. Jangan di layering seperti mereka ya, jangan. Taruhlah kita equity $100. Kita open kita misalnya kita tahu di situ ada apa namanya? Signal. Mungkin signalnya valid ya. Kita ngikut gitu. 1800 kita open 1. Naik lagi ke 1801 kita open lagi 1. 802 kita open lagi 1. 803 kita open lagi 1. Udah cukup 3 layer aja. Stop loss 1806. Kalaupun kena stop loss, ya berarti belum rezeki gitu loh. Berarti kan signalnya harus dianalisa ulang ya. Kenapa kena stop loss di situ? Jadi gitu. Jadi untuk open posisi, yaitu tadi kita harus punya nyali. Kita nggak perlu ragu-ragu. Kalaupun sudah momentumnya seperti itu ya, masuk aja. Kalau sudah memang waktunya seller ya, sudah masuk aja. Makanya kita harus tahu di mana area SMB-nya, di mana area support and resistance-nya, di mana price action-nya, di mana price action yang sudah ditembus, lalu di mana pola apa namanya swing high swing low-nya swing high swing low sudah memadai atau betul, bahkan sampai ke teknikal yang seperti Fibonacci, Bollinger Band dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget ya untuk teknikalnya seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau di situ sudah benar-benar ada momentum dan kita yakin untuk melakukan open posisi pembelian atau penjualan, kita hitung dulu rasionya. Rasio biasanya kalau untuk pemula cukuplah 1:1. Jadi misalnya kita open di 800 nih. Kita open 0,01 di 800 dengan kita mencari stop loss-nya di mana nih? Kita cari di belakang. Di mana area stop loss-nya? Misalnya stop loss-nya sampai di 1810 gitu. Mana kan terlalu tinggi banget gitu lah ya. 1810 kan tinggi banget. Jadi kita kalau open di 1800
stop loss-nya di 18.10, berarti kita relanya gimana? Rela apa? Kita rela kehilangan uang $10 kalau kita open 0,01, betul ya? Gitu. Demi mendapatkan, kadang soalnya begini, beberapa trader yang newbie kebanyakan begini, waktu dia floating, waktu dia ke floating seller, itu mereka rela nahan. Mau ke floating berapa ratus pips, berapa puluh pips, atau berapa puluh dolar gitu, mereka rela nunggu, rela didiemin, bahkan mungkin dideposit lagi untuk menambah equity tersebut. Jadi, tapi kalau sudah biru sedikit aja, cuman 10 pips atau 20 pips, mereka udah panik. Udah tak TP aja lah, cukup segini. Sebenarnya itu yang salah. Karena apa? Dia nggak sesuai dengan kedisiplinannya, nggak sesuai dengan rasionya. Target rasionya seperti itu, ya kita harus konsekuen gitu. Jadi contohnya seperti ini target rasio. Jadi kita misalnya ngelakuin short posisi ya. Short position, kita misalnya short position di sini dengan anggapan bahwa stop loss-nya di 804, take profit-nya di 1:1, nah cukup di situ. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat kan? Nah, kita lihatin di sini 17.97. Itu kalau disentuh ya sudah kita stop. Kalau atas disentuh ya sudah kita kena stop loss. Jadi kita harus, kalau sudah masuk ke market, kita harus siap dengan konsekuensi tersebut. Jangan, kalau ragu-ragu, rasanya nanti nggak bisa berkembang. Makanya saran saya mungkin kalau yang baru-baru trading, untuk memahami analisa teknikal dan lain-lain, seperti rasio dan lain-lain, sebaiknya belajar di demo dulu, setidaknya 2-3 bulan. Saya dulu di demo hampir 1 tahun sih, demo. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Izin Pak Okta, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Beliau menyampaikan 3 pertanyaan, Pak. Oke. Yang pertama itu, apakah teori teknikal ini bisa diterapkan di semua TF? Beliau scalping menjelang intraday. Yang kedua, penentuan SR yang tepat itu sebenarnya di ekor atau di body candle-nya, Pak. Yang ketiga, SR tertembus apakah masih bisa dipakai untuk analisa, Pak? Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, apakah teori teknikal ini bisa diterapkan di semua time frame? Bisa. Di semua time frame itu biasanya kan kadang gini, kadang orang scalping, rencananya scalping, tapi malah jadi intraday, betul ya? Karena holding ya. Karena hold, karena misalnya udah open seller nih di sini, karena udah terlalu dalam banget profitnya, ya terpaksa jadi intraday gitu loh. Kan ada yang seperti itu. Bisa untuk dipakai di semua time frame bisa. Lalu untuk penentuan support and resistance yang tepat itu sebenarnya di ekor atau di body. Kalau saya pribadi sebenarnya bisa tergantung di kondisi marketnya ya. Kalau marketnya itu dia sudah ngebreak lehernya atau bodinya, biasanya saya agak naikin sedikit ke arah wick-nya atau shadow-nya gitu. Jadi untuk penempatan yang tepat sebenarnya itu sama wick-nya karena dia harganya pernah ke situ. Cuman kalau kita ganti ke line chart, wick-nya itu nggak ada di situ. Jadi yang ada di line chart itu ya hanya body saja gitu. Karena mengusung teknik kuno ya, kalau line chart kan yang kuno gitu. Gitu. Untuk support and resistance tembus apakah masih bisa dipakai untuk analisa? Kalau support and resistance udah tembus misalnya, itu biasanya saya update. Karena misalnya nih 15 menit udah tembus, nah saya open posisi sell lagi nih di sini, dari sini sampai ke sini udah enough, cukup. Sampai di sini saya TP. Untuk open posisi lagi, saya bersihkan lagi, mapping lagi. Biar apa? Biar enak karena bisa terupdate gitu, Pak. Oke, Pak Wahyu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, ini ada 1 pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Septian.
garis trend line di TFX1, untuk trend line itu harus di ujung ekornya kah atau hanya di body candle-nya, Pak? Untuk trend line garis ujungnya. Oke, itu tadi sudah untuk garis trend line, itu untuk garis trend line saya rasa sampai di ujung karena dia terkoneksi kok. Kita bisa lihat nanti ada koneksinya di trend line ya, di trend line. Tapi ada suatu apa namanya? Ada suatu kemungkinan juga dia nempelnya di body. Jadi gitu. Jadi seperti ini. Kita lihat seperti ini. Ini kan dia ditembus nih, tertembus. Nah, kalau sudah tertembus kayak gini kan berarti market itu sedang anomali ya, karena dia melebihin trennya, lalu dia kembali naik, dan naik. Gitu. Nah, jadi kalau untuk trend line itu bisa di wick, bisa di shadow-nya, gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain pertanyaannya? Ada satu lagi Pak dari Pak Sio, melanjutkan pertanyaan dari Pak Sio sebelumnya. Untuk leverage baiknya di berapa Pak? Nah, untuk leverage saya pribadi leverage sebenarnya lebih suka yang besar ya leverage-nya ya. Karena apa? Karena kalau saya sudah tahu gimana cara teknikal untuk menjalankan leverage tersebut biar menghindari stop loss. Leverage itu apa sih? Leverage itu kita hutang ke broker gitu loh. Jadi kalau misalnya equity-nya katakanlah Pak Sio misalnya equity-nya $1.000 gitu ya. Leverage berapa yang dipakai? 1/500 itu sebenarnya udah yahut banget, udah bagus banget. Bahkan kalau bisa dikurangin lagi gitu loh. Jadi gini, intinya gini, semakin tinggi leverage, semakin high risk. Karena apa? Kita nggak bisa ngontrol. Untuk open posisinya diboleh-bolehin aja sama broker. Oh iya, dibolehin terus. Tapi kalau leverage-nya kecil, equity juga kecil, biasanya off puts. Jadi broker itu nggak ngebolehin untuk melakukan open posisi. Gitu. Jadi intinya semakin tinggi leverage itu semakin high risk, semakin rendah time frame, semakin low risk. Gitu. Jadi ibaratnya open lah 1% dari equity-mu gitu ya. Misalnya punya equity $1.000 ya open aja 1% dari $1.000 itu berapa? Misalnya 0,05 atau 0,1 gitu. Itu sudah cukup dan itu pun cuma satu layer gitu. Ya, jadi nggak boleh sampai berlayer-layer sampai banyak banget itu nggak boleh gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, mungkin untuk partisipan lain apabila ingin bertanya silakan di unmute agar bisa mengobrol langsung dengan Aokta ya. Dan untuk para partisipan yang melemparkan pertanyaan malam ini, kita akan ada merchandise gratis untuk partisipan malam ini dan akan kita kirim. Biasanya kalau Silakan. Pak mau tanya, Ya, silakan. apakah dari Wall Street ada sinyal diberikan untuk yang mungkin masih pemula-pemula ini? Terima kasih, gitu aja. Oke. Jadi untuk signal ya, untuk signal untuk open posisi buy atau sell dan lain-lain. Kalau saya pribadi lebih mementingkan edukasinya Pak, soalnya lebih apa ya? Kita ibaratnya gini, saya ajarin memancing daripada orang dikasih jatah ikannya. Gitu. Lebih baik kita belajar memancingnya biar dapat ikan sendiri gitu. Jadi untuk grup signal saya rasa belum ada ya Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain? Oke, terima kasih. Ya, bagus. Oke, di chat itu kayaknya ada Pak Sio. Pak Sio lagi sebentar. Penting kalender forex dan seberapa besar dampak untuk ini. Untuk kalender forex atau news itu penting banget, sangat amat penting. Untuk dampak, apalagi untuk dampak yang paling berarti itu kayak CPI, PPI, FOMC, jobless claim,
lalu ada yang namanya ini penjualan apa namanya perumahan gitu ya. Itu ngefek banget sama market khususnya di gold atau khususnya di euro USD, apapun yang berhubungan dengan USD ya. Itu ngefek banget untuk menentukan open posisinya. Sebenarnya gini, untuk menentukan open posisi sebelum news itu saya rasa jangan dilakukan kalau untuk pemula. Kita open posisi sebelum news mulai, misalnya jam 20.30 nih, 30 menit lagi ada news, kita open posisi 15 menit sebelum. Itu gambling. Kan? Soalnya apa? Karena kita nggak pernah tahu newsnya itu actualnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu newsnya, jadi sebaiknya kita menunggu sampai news tersebut rilis dan hasilnya seperti apa, baru kita open posisi. Lakukan cari momentum untuk open posisinya, entah itu pullback, entah itu penerusan, atau entah itu kembalikannya. Itu ya Pak Sio. Oke. Lalu ada Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya pernah mengalami kasus gini, misal kita sudah punya sesuatu yang dirasa valid karena sudah nimbus dan retest, terus kita oke dengan full lot, terus ternyata fake masuk ke balik. Untuk jadi, nah itu tadi fake ya. Jadi fake kan ada tuh candle fake tuh, ya kan? Misalnya TF 15 menit atau TF 4 jam ini udah ditembus gitu. Setelah itu close 4 jam, ternyata next 4 jamnya dia malah jadi engulfing gitu ya. Lalu sudah ada signal yang kasih untuk contekan untuk melakukan buyer karena dia ada break gitu. Itu. Jadi untuk fake gitu, saya rasa ini juga Pak Mas Wahyu ya, Mas Wahyu rasanya kok full lot gitu. Kenapa harus full lot gitu? Kenapa harus open posisi dengan full margin? Nah itu yang harus diperbaiki ini manajemennya. Sebenarnya nggak boleh lah. Jangan, sebaiknya hindari open posisi full margin, nggak bagus. Ya, open posisi santai aja. Gitu. Kalau misalnya mau cari cepat kaya gitu ya kita realistis saja lah dengan equity-nya ya. Kalau equity cuma $100, kita berharap satu hari bisa jadi $100, bisa apa enggak? Ya bisa-bisa aja sih. Cuman apa? Full lot, akhirnya full margin. Tapi kalau loss, ya gimana? Siapa yang mau nanggung gitu loh untuk kerugian? Jadi sebaiknya jangan open full lot, soalnya itu juga saya rasa buat Mas Wahyu untuk ini ya, untuk pengalaman aja. Jadi saya rasa jangan diulangin lagi gitu. Oke. Lalu dari Pak Muhammad Lasminto, untuk teknik ini kalau dipakai analisa pair line apakah sama mungkin tidak beberapa? Itu sama. Ini untuk US stocks dan lain-lain, stok, currency, lalu saham mungkin kalau yang mau saham main saham. Cuman kalau saham dari monthly ya, monthly, weekly, daily cukup, nggak perlu 4 jam, nggak perlu 1 jam juga, karena long term ya. Oke, lalu ada lagi mungkin? Silakan untuk audiens. Silakan di-unmute untuk bertanya. Oke, ini ada lagi Pak Septian. Pak Septian, izin bertanya untuk menentukan besaran lot kita masuk pasar berdasarkan saldo transaksi. Gimana Pak? Contoh misalkan saldo 3.000 pakai akun mikro. Nah, kita masuk besaran itu tadi. Saya sudah jelasin berulang-ulang, open lah 1% dari modal. Berarti 1% dari 3.000 kalau dihitung sekitar mentok 0,03. Itu udah cukup.
udah apa ya, udah banyak banget sih. Jadi untuk kena margin call-nya itu jauh banget gitu ya. Oke, lalu dari Pak Sio lagi, teknikal terbaik apa Pak dari semua indikator? Untuk indikator, saya biasanya lebih sering mengandalkan ini sih, moving average, eksponensial, moving average eksponensial, mungkin bisa dicatat EMA 21, 34, 90. Nah, cuma 3 itu. 21, 34, 90. Nah, itu kalau untuk moving average ya. Kalau untuk teknikalnya kan ada banyak tuh, Bollinger Band, standar, dan lain-lain. Ntar Bollinger Band ada di sesi yang lain. Nanti ada penjelasannya juga. Oke, lalu dari data yang ditampilkan pada grafik terkadang beda. Iya, memang. Makanya itu kalau untuk indikator saya sebenarnya nggak seberapa pakai ya indikator. Ini Pak Septian Dwi Cahyo berarti 0,03 per satu posisi ya Pak? Ya bisa di spread. Jadi misalnya kalau kayak gini nih kondisinya seperti ini, kita open di 1800 misalnya, lalu naik lagi 0,01, 0,01, 0,01, 3 open posisi udah cukup. Jadi nggak usah terlalu lebih dan nggak usah terlalu overload. Kalau overload tadi jangan. Overload itu nggak bagus untuk psikolog. Karena apa? Karena kita harus lihat candle-nya kayak gimana, ntar gimana ini bisa profit apa enggak kan gitu ya. Untuk menentukan posisi paling bagus pagi atau siang, pagi, siang atau malam. Jadi ada 3 sih sebenarnya. Market itu ada 3 kali. Namanya Asia itu jam 6, jam 8 pembukaannya. Lalu ada market London itu jam 2, lalu ada market New York itu jam 7. Tapi sekarang dia agak maju karena ada libur ya. Agak maju 1 jam sampai bulan Maret. Jadi semua ditambah 1 jam. Gitu ya. Itu untuk menentukan posisi yang bagus itu biasanya gini. Tergantung dengan, karena kan kadang pagi kan banyak berita tuh, Jepang banyak berita, market JPY juga banyak berita, market Australia juga banyak berita, New Zealand juga banyak berita. Jadi tergantung open posisinya seperti apa. Kalau saya lebih cocok di US season karena lebih santai gitu. Volatilitasnya lebih tinggi dan grafiknya itu lebih nurut aja daripada Asia, karena Asia lebih sering hit SL biasanya. Kalau untuk London biasa-biasa aja ya. Kalau untuk London ya naik terus, turun terus seperti tadi kan. Ini kan turun terus, naik. Habis itu waktu mau jam New York dia naik, biasanya ntar turun lagi. Untuk indikator nanti bisa diulang. Oh, moving average eksponensial, Pak. Saya pakai 21, 34 sama 90. Ini. 21, ini 9 sama plus 9. 9 juga bisa dipakai. Jadi 90 lalu 34 21 sama 9 gitu ya. Yang paling dekat sama candle itu yang paling kecil gitu. Average-nya ya. EMA paling kecil. Oke, lalu Pak Sio lagi, misal ada sideways, bolehkah kita buy sell di sana Pak, misal TF kecil? No, jangan. Kalau sideways, jangan di open. Namanya konsolidasi, jangan di open. Jangan. Soalnya kita nggak pernah tahu dia break ke atas atau ke bawah. Gitu. Kita nggak pernah tahu gimana breaknya. Jadi sebaiknya jangan. Oke, mungkin ada lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin.
Mungkin kalau nggak ada bisa di ini Mas Evan mungkin ada tambahan lain. Baik, kami rasa sudah cukup Pak untuk sesi malam ini. Kita akan melanjutkan sesi ketiga. Untuk para audiens, informasi sedikit. Sesi ketiga itu akan diisi dengan edukasi disiplin dalam trading, mempelajari technical analysis trading, pelajari technical analysis instrumen juga. Untuk waktu akan kami umumkan nanti setelah selesai sesi kedua ini. Terima kasih waktunya atas edukasinya Pak Okta, dan terima kasih atas kesempatannya telah menyempatkan waktu mengikuti trading course malam ini para audiens. Mungkin ada yang Oke. disampaikan oleh Pak Okta, Pak Jimmy ataupun Pak Budi. Terima kasih Paling semua yang udah mampir untuk dengar acara edukasi ini. Akan lebih lebih diisi dengan materi-materi yang sebenarnya lebih merujuk ke tradingnya sendiri sih. Kesana-kesananya kita memang udah ngerancang silabusnya seperti itu. Baik. Jadi diharapkan mungkin kontak teman-temannya untuk edukasinya lagi free. Yang ngajarin juga sudah memang trader. Seperti sedikit cerita tadi pas sebelum acara ini dimulai kita lagi setting-setting, tapi jam berapa? Jam 7 tadi ya, lewat dikit kan. Itu setelah mapping kelihatan bahwa dia akan turun. Tapi udah dipatokin di mana SL-nya yang terbaik, di mana TP-nya yang ditargetkan berdasarkan dari trendline. Itu bisa dipakai sambil trading juga sebenarnya gitu loh. Saya sebenarnya sambil trading sih. Iya, aku juga Cuman lagi averaging aja sih kayak gini. Tuh, banyak banget posisi. Jadi untuk teman-teman yang lain tuh nggak usah takut. Jadi gini, ingat nggak sih pada waktu belajar huruf A, waktu masih TK, itu setengah mati loh untuk tulis huruf A. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan ada kali ya untuk tulis A. A besar, terus ada A kecil lagi. Nah, tapi setelah itu lewat, gampang banget sekarang nulis apapun. Nah, ini yang lagi diajarin alfabetnya, abjadnya. Apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu ingat. Kesananya ini bisa trading for living kok. Lalu saya ada tambahan lagi, satu lagi. Mungkin teman-teman di sini, kita ngobrolnya kayaknya lebih santai aja deh. Karena apa? Biar kita nggak tegang. Karena saya lebih suka relax gitu. Karena apalagi kalau kita di depan chart ya. Jadi kita harus fokus sama kita harus relax gitu loh. Jadi jangan terlalu tegang juga. Jangan terlalu tegang, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja, mau ngobrol. Mau apapun yang diobrolin silakan. Enggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin aktif untuk webinarnya gitu. Jadi biar enak gitu ke depannya. Nanti mungkin kita bisa jadi saudara gitu. Jadi kan enak. Mungkin ada yang tanya-tanya, apapun itu bisa DM aja. Gitu. Mungkin ada yang tambahan lagi, Pak Jimmy? Baik, informasi untuk audiens. Selanjutnya kita masih akan ada beberapa sesi lagi. Pastikan stay tune bersama kami untuk sesi-sesi edukasi berikutnya, agar kita tidak memiliki kesalahpahaman dalam pasar trading. Betul. Dan juga apabila ingin melihat tayangan ulangnya, nanti kita akan share seluruh video sesi edukasi bersama Pak Okta, Pak Jimmy, dan Pak Budi melalui channel YouTube ataupun Instagram. Jadi bisa dipastikan untuk follow Instagram WealthTrade Indonesia. Terima kasih. Boleh Pak Okta ditutup untuk sesi malam ini, Pak? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tetap sehat selalu. Jangan lupa nanti minggu depan ya. Minggu depan kita lanjut lagi. terima kasih semuanya. Kenapa? Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Ya. Saya sapa dulu deh. Pak Rianto, terima kasih. Pak Dedi nih Jember mana ya? Saya Jember loh. Pak Dedi Jember mana? Nanti kita ngobrol lah. Oke, ngopi-ngopi. Saya Jember Tanggul, Pak.
Pak Andri, thank you. Selamat malam. Lalu Pak Septian, terima kasih banyak. Pak Sio, thank you. Salam kecil ya. Siap. Mas Rianto, oke. Ya. Kenal. Itu suruh muncul itu. Siapa? Om Deddy suruh muncul. Nah, iya, itu nggak muncul-muncul itu gimana? Mas Rianto gimana tinggalnya? Jangan ganggu ini. Pak Deranto niku Tuban, Pak. Oh, Tuban. Oke. Tuban ya. Kemarin di rumahnya Om Deddy. Oh, mampirlah ke rumah. Cuman saya nggak di rumah sih. Saya lagi di Labuan Bajo. Itu Om Okta Jember mana ya? Saya Tanggul. Lewatan ya. Lewatin. Jadi kota. Oh, di kota. Ya, siap. Saya juga ada sih di kota, di Rice Village. Cuman masih belum ditempatin. Ini materinya kan sudah kan, Om? Sudah. Oke. Kita bisa ngobrol santai gitu kan? Iya, boleh. Cuman kayaknya saya harus pamit dulu soalnya ada event, ada apa namanya? Acara lain gitu untuk ada acara peresmian hotel soalnya di sini. Jadi saya harus ada datang gitu. Mau Adrian nggak muncul. JP Marinir Joko itu kalau nggak salah itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu ya. Oke. Semuanya terima kasih. Nanti sambung lagi di lain waktu. Oke, Baik, terima kasih Mas Pak Evan. Okta. Selamat malam semua. Terima kasih. Izin saya Pak. untuk meeting malam ini. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa kembali. Oke.